pun ada, seluruh budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar. Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Ada budaya Banjar, budaya Jawa pun ada, seluruh budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar. Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4 kembali kita akan hadirkan seperti yang tadi sudah saya janjikan, bahwa kita akan masuk di dalam acara Panderan Baisukan. Dan bersama Madihin Milenial akan hadir dalam program Mabar atau Madihin Bahabar. Dan kali ini kembali Madihin Milenial mengangkat literasi ya, karena memang begitu pentingnya literasi untuk masyarakat di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Rif, Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Kawan kayak Pak sehat. Alhamdulillah, dasar mantap nih, ini memang cocok nih dapat piala karena anu benar jurang tuh kompak banget menyahuti. Bang tukar hiji piala kami Bang ya. Kami gede kan piala kawan. Anu sikung kurang lah. Oh, iya, Sikung kan berdua sebenarnya nih. Apa tuh? Kalau Madihin Milenial ini sebenarnya berapa Ikung personilnya? Tiga lah. Jadi hari ini Padel lagi tugas keluar yang Keluar mana? Keluar angkasa. Jadi astronot dulu. Jadi pada hari ini hendak hendak kembali membahas literasi lah. Nah, insyaallah. Kalau kemarin lawan San Mori kah? San Morit lah. Nah ini kekawanan buahnya juga. Karena kita kan ngali-ngali mencari narasumber. Bujur. Oh iya. Link-linknya situ-situ aja. Nah, bujur. Oke, amun kayak itu aku serahkan lawan Bubuh Nikam, silakan. Iya. Bamasak nasi. Kalau nenek bamasak nasi. Memasak
memasaknya nasi wan kayu bakar. Assalamualaikum, awal kata berjumpa. Waalaikumsalam, ulun langsung menjawab iyakannya. Alhamdulillah, kembali kita berdapat hari ini tentunya di acara mabar madihin bahabar sabana Kamis acara. Jadi hari ini dahulu ulun menyapa dang sanak pro 4 di mana aja berada, baik nang di kota atau di ujung desa, baik nang di rumah atau di jalan atau di pasar, dimanapun lah berada. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan kami siaran tentunya membawa seni budaya madihin versi anak muda. Jadilah hanya santai kita bapandiran kina membahas literasi lawan tamu kita. Masih bersama kami Enang ganteng berdua bersama Ulun Syahril mirip Arhan Pratama, dan bersama si Arif mirip Walid Malaysia. Pada hari ini kita bamadihin seni tradisional nang masyhur seperti biasa di hari Kamis, mudahan berkah turunnya bujur. Bersama kami host berdua nang unyu terkenal sudah masyhur bersama Ulun Arif nang orangnya sugih nang kaya Haji Mansur, bersama dengan Syahril nang awaknya tinggi nang kaya tung sahur. Kami bamadihin sambil bagayaan mungkin banyak nang caur, sambil mengawani aktivitas pian ini sambil haur. Kalau banyak salah umpama banyak luput, umpama banyak nang kada bujur, kami minta ampun, mohon maaf, minta ampun, mohon gapur. Kali di sini nangaran bamadihin sebelum lanjut mahatur ada sabuting pantun sasampiran sudah menganggur. Kalau nini hendak bamasak nasi, mencari kayu bakar. Pada hari ini kita berbincang tentang literasi bersama Paldi dari Gemar Belajar. Nah itu mak langsung anomali lah keluar lah tong sahur. Apa ya kamu ngeluarin Walid? Terkajut-kajut kawan. Luar biasa. Jadi hari ini kita kedatangan tamu luar biasa juga. Tamu luar biasa juga. Nang ibaratnya literasinya ini banyak kita belajar hari ini kemungkinan ya kalau ya nih. Dan beliau ini kan memang sangat menginspiratif karena di masa-masa beliau sedang menggawi-gawi tugas akhir katanya
rakatan menggawi-gawi tugas akhir tuh pusing-pusingnya kalah. Ya. Maka ditambah-tambahi maulah komunitas. Itu. Komunitas literasi pulang. Oh, mungkin tuh masih enteng berarti ya Masih kalau enteng ujar kabar nih anak mengembangkan komunitasnya sampai ke apa namanya internasional. sampai ke internasional ya, sampai masuk ke PBB. Jadi sambil menggawi tugas akhir. Menggawi tugas akhir. Kadenya sudah. Sudah kah? Tapi ya siapa tahu yang lainnya S2 S3 ya lah. Kan, ya sampai Allah. S4 S5. Oh my, ada kan gitu. Biar kafe. Iya. Langsung aja kan kita Iya. sapa aja narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Dan sana kita Bang Faldi. Bang Faldi ya. Wak. Bang Faldi. Kayak apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bang. Wah, suara serak-serak apa? Becek aja orang. Oh, serak-serak basah. Oh, basah kan. Iya. Mau ini itu Bang nganu Sidin apa ngarannya nih ciri khas Sidin supaya orang tuh mengenal Sidin Beritaan. Oh, betul. Hanya Sidin berdeham sudah pinandu sebenuan. Ini Faldi nih. Faldi jangan. Nggih. Apa kesibukan sekarang nih? Untuk sekarang Nggih. kerja, Bang. Lagi jadi tukang seduh kopi lah. Oh. Ini Apa? mau ikut passion nih kira-kira. Nggih bujur nggih. Apa namanya? Kafe nah, bujur nah. Dan ini nih berarti ini kita kekinian bener Joan. Kita nih tamu kita nih. Bujur nih. Tapi kalau selain selain membahas tentang itu ya kalau kayaknya itu tuh episode selanjutnya ya. Oh ya kan. Kalau ya kita pindah tema nah hari ini kan. Jangan beda tema dulu. Sesuaikan tema yang di layar aja dulu. Kita berbicara tentang komunitas yang Sidin bangun selama bertahun-tahun dan ternyata tetap masih eksis sampai sekarang gitu kan, komunitas Gemar Belajar. Nah, boleh diceritakan lah dulu apa itu komunitas belajar dan kayak apa itu lahirnya, sejarah terbentuknya Indonesia. Nah, kejauhan gitu. Sejarah terbentuknya komunitas Gemar Belajar itu sendiri dan apa sih itu Gemar Belajar, silakan. Jadi terima kasih Abang sebelumnya, abang-abang sekalian telah memberikan ruang dan waktu kepada Ulun mewakili teman-teman Gemar Belajar Banjarmasin untuk bisa sharing session di sini. Jadi sejarahnya Gemar Belajar Banjarmasin itu yang pasti adalah gerakan yang dibangun oleh teman-teman untuk kesadaran terhadap literasi buku khususnya, membangun atau meningkatkan literasi membaca buku, melek buku di Banjarmasin, Kalimantan Selatan secara luas. Nah, Gemar Belajar Banjarmasin ini sebenarnya diprakarsai oleh abang tingkat ulun di kampus. Nah, jadi Sidin itu senior, Bang Gaga, senior ulun satu program studi, satu fakultas, satu universitas itu membawa ulun, membawa ulun pemulaan. Sampai akhirnya kami mulai melapak yang biasa kami lakukan setiap hari Minggu sore di Taman Kamboja. Dan kami itu sudah mulai melapak sejak 12 Februari 2023, jadi sudah jalan sekitar 2 tahun lah berjalan sampai hari ini. Sampai sekarang. Wah, 2 tahun sudah. Kada memudahan 2 tahun yang lah. Itu libatnya limbah corona semalam tuh berarti lah. Limbah corona lah. Transisi semalam tuh. Jadi langsung ada terpikir ya kalau untuk membuat. Jadi berapa orang kemarin tuh yang waktu dari awal berdua, cuman kalau sekarang sih sudah ya sekitar lebih daripada 10 penggiat lah yang ikut berkolaborasi di Gemar Belajar. Banjarmasin lah Iya, bentuknya. Banjarmasin. Berarti ada juga yang di luar Banjarmasin? Kalau di luar Banjarmasin dengan namanya masing-masing, ya, teman-teman di Tapin, teman-teman di Banjarbaru dan lain semacamnya dengan nama masing-masing lah. Tapi kalau di Banjarmasin sendiri rumah kami namanya Gemar Belajar Banjarmasin. Kalau disingkat agak-agak ini sih gembel. Tapi bukan gembel yang di pinggiran jalan. Iya, singkatan ya lah. Itu singkatan aja ya kalau. Kenapa tersinggung kami berdua gitu. Itu kegiatan kami sehari-hari. Dan itu tadi kan ketika sudah awalnya dibikin komunitas itu sendiri, sebenarnya apa sih tujuannya dari komunitas Gemar Belajar ini sendiri? Dari tentang literasi sendiri, kami tuh merasa bahwa hari Minggu tuh nggak ada aktivitas produktif. Nah itu jelasnya.
agar bisa kami penuhi aktivitas kami di hari Minggu tuh menjadi produktif, kami melapak baca. Jadi buku-buku yang kami punya itu daripada cuman nganggur dibaca sendiri, secara pribadi terbesitlah pemikiran kayaknya di share-share aja ke orang. Jadi hampar tikar, hampar terpal, hampar buku, lapak baca. Sesederhana itu aja sih. Jadi mengisi produktif hari Minggu lah. Orang tuh kegabutan di hari-hari libur biasanya kan digunakan kesan santai ya. Kalau lah setelah hari kerja nih kan sudah tuh memikirkan macam-macam. Ada weekend ya, kalau ada weekend ada santai aja. Ininya supaya lebih produktif hubungannya nih. Baca buku ya. Daripada pro kontra lebih baik produktif ya. Mantap. Aku jangannya ada di studio, aku standing upload. Dan aku penasaran juga terhadap yang melapak tadi, kegiatan melapak. Nah, itu tuh berarti membawa buku nih banyak, dibawa di anak situ, kemudian orang-orang membaca di sana. Gitu. Nah, buku-bukunya itu tuh buku apa aja gitu? Nah, kalau untuk genre bukunya tuh dari yang paling kanan sampai yang paling kiri lah. Fiksi non fiksi? Fiksi non fiksi. Majalah anak-anak, buku untuk teman-teman berdiskusi. Kayak gitu. Dan yang datang ke sini yang membaca itu perlu kartu identitas. Nah, untuk hal itu tuh kami tidak membuat konsep seperti itu, Bang. Jadi siapa aja silakan monggo datang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sepanjang kami melapak itu justru anak-anak para pedagang yang ada di sekitar Taman Kamboja tuh antusias. Setiap minggu tuh selalu menantikan kehadiran teman-teman gembel untuk melapak. Karena di sana juga tempat nggak cuman sekedar buku dan membaca, tapi juga mewarnai untuk anak-anak dan lain semacamnya. Ada aktivitasnya selain membaca, kayak mengasah motorik. Itu bujur panggasan melatih literasi kanakan sejak dini ya kalau. Nah, bujur bagus banget tuh. Dan nggak cuman sekitar itu, terkadang pun para pengunjung, orang tua yang membawa anaknya ke Taman Kamboja juga mampir ke lapak kayak gitu. Jadi pas anaknya bermainan ya kalau orang tuanya sambil produktif ya kalau baca buku. Gitu. Dan untuk supply buku-bukunya sendiri biasanya dari masing-masing atau mungkin ada dari donatur-donatur atau Nah, untuk buku pribadi kami di komunitas itu awalnya buku pribadi, cuman seiring berjalannya waktu tuh banyak teman-teman yang ikut mendonasikan dan menghibahkan buku-bukunya, karena dinilai daripada nggak kebaca mending didonasikan, dihibahkan. Akhirnya ya di rumah sendiri, di sekret lah kami bilangnya, sekre gembel itu sendiri sih ya kurang lebih ada lebih daripada 100 buku lah yang sudah terkumpul. Wow. Dan sekrenya itu tuh di mana? Rumahnya Bang Gaga lah. Bang Gaga di daerah Banjarmasin juga. Di HKSN. Lumayan jauh juga kalau ke Taman Kamboja. Bawanya 100 buku tuh berarti ada seberataan. Ada seberatan. Sudah ada buku yang disortir yang dibawa tiap minggu di lapak kayak gitu. Dan itu tuh kayak ini kan salah satu membiasakan kita membuka akses lah kepada buku-buku bacaan. Nah, dan kayaknya memang di tempat kita sendiri kadang orang tuh hendak aja membaca tapi kita tahu hendak kemana kayak itu. Nah, itu tuh kan ibaratnya tuh sebuah sebuah tujuan mulianya gitu, bahwa hendak produktif awalnya sesimpel itu gitu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu dan kalau boleh tahu nih setiap minggu lah itu rutin. Setiap hari minggu di Taman Kamboja. Nah, setelah setiap minggu rutin mengadakan itu tuh, adakah tujuan yang berubah atau uyuhnya adakah atau seperti apa? Kalau uyuhnya pasti ada, Bang. Kalau untuk kita bicara kendala kami itu cuma hujan. Iya. Soalnya ada bawa tenda kan? Karena bawa wadah menaung. Bila hujan ya kemungkinan biasanya kami bikin pengumuman di Instagram bahwa lapak libur. Tapi kalau untuk selama perjalanan gembel justru banyak teman-teman yang terwadahi untuk biasanya tuh ada, Bang, teman-teman tuh
baca buku, bukunya tuh pengen kayak direview gitu loh Bang. Jadi kalau di Gembel itu sendiri punya kegiatan namanya book akustik. Nah, jadi book akustik tuh seperti review buku dari teman-teman sahabat Gembel lah sebutannya kayak gitu. Jadi misalnya habis baca buku apa nanti datang ke lapak ceritain, oh buku ini ceritanya tentang ini, bahasnya tentang A, B, C dan D, sharing session dan lain semacamnya. Nah kayak gitu-gitu Bang. Jadi gak cuman monoton datang baca buku pulang datang. Tapi ada selingan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan lanjutannya teh ya gitu. Dan selama 2 tahun melapak di Taman Kamboja kan, adakah pengalaman-pengalaman unik, pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan gitu nah? Kalau pengalaman yang tak terlupakan sih, alhamdulillahnya sepanjang melapak kadapang pernah yang kayak dihusir atau apa atau ada orang dalam gangguan jiwa menghaur tuh alhamdulillah keredapang. Keredapang cuman bilanya hujan mana pina kipuh lah. Kan sayang loh Bang, buku bila kena hujan kan lakas rusak. Nah merawatnya nukarnya larang, merawatnya lagi. Nah bisa nih mungkin kalau ada yang mendengar nih, kalau mungkin hendak membantu komunitas Gemar Belajar nih, kalau bisa membantu dengan mengadakan sebuah tenda atau apa sarobong kah? Sarobong aja lah. Sarobong supaya buku-buku ini aman ya, kalau karena kan buku ini juga jendela dunia ya, kalau apabila jendelanya basah, nah sarumahan nih basah. Sarumahan basah. Nah itu ada salah bagaimana? Bujur benar. Dan juga kan memang untuk literasi ini kan apalagi di wayah ini ya, kalau Bang lah nang zaman scroll nih. Nah ya kalau kekanak-kanakan ini ya, kalau scroll ini kan sudah ibaratnya apa ya, jadi kebiasaan. Jadi bahkan kebutuhan pokok deh lah. Jadi ibaratnya gesan apa baca buku aja gesan gitu. Tapi dengan babuhannya belapak di sekitar hubungan kanakan, dari itu lo mau kada maunya penasaran nih. Apa kadang digawe buhannya nih ya kalau. Jadi kadang terpikir juga berinteraksi ya, lawan bubuhannya, apalagi itu kan ada atraksi yang melukis. Itu kan tertarik dari itu dulunya, awalnya hanya kena belajar membaca tunggal dikitan ya. Melukis banyu ya lah. Iya melukis banyu, pakai banyu maksudnya. Jadi pakai banyu. Nah itu tuh Bang kan awalnya berdiri cuma 2 orang nih. Kemudian apakah 2 orang itu aja kah atau semakin banyak nih yang bergabung dengan komunitas? Alhamdulillah sepanjang berjalan waktu makin banyak. Jadi ada teman datang kunjung, awalnya cuma tanya-tanya apa, akhirnya ikut join, ikut ingin berkontribusi lah terhadap Gemar Belajar Banjarmasin sendiri. Tapi kalau untuk di konsep Banjarmasin, Gemar Belajar Banjarmasin itu tidak terorganisasi gitu, maksudnya tidak terorganisasi itu tidak ada yang jadi sekjen, ketum tuh ada. Jadi ada BSKSK-an Jadi hendak 4 silakan gabung, ayo. Tapi bila hendak ada kesibukan kada kawa datang ya kada apa-apa. Soalnya kan aku membayangkan nih bahwa mengadakan acara itu tiap hari Minggu secara rutin itu kan kada kegampangan gitu. Kada mungkin 2 orang aja berasa benar gitu. Kada mungkin kan itu lapah benar bilanya rutin berduaan. Kan kadang ada hendak saruan ke mana kayak itu ya lah. Nah, untuk bergabung sendiri kepada Gemar Belajar. Ini soalnya di dalam kepala aku ini komunitas gembel. Itu sebujurnya bilanya disingkat komunitas gembel itu kan apa? Dan memang bubuhan Pian ini menyebutnya komunitas gembel aja lah. Ada filosofinya lah gembel tuh kisahnya. Namun ditakoni filosofi kan ada apa? Singkatan tadi jalan. Oh iya. Nah, komunitas gembel ini kan memang tiap hari gitu, tiap minggu mengadakan kegiatan lapak baca tadi. Nah, itu kan perlu orang nih. Nah, bagaimana caranya bergabung di lapak baca ini sendiri? Di komunitas gembel ini sendiri. Kalau untuk bergabung sih silakan silaturahmi di lapak atau bisa hubungi nomor yang tertera di
bio Instagram kayak gitu nah Bang. Instagramnya di mana? Instagramnya di komunitas Gemar Belajar Banjarmasin. Oh, komunitas Gemar Belajar Gembel Banjarmasin. Dan kada persyaratan harus minimal S1 SKCK kada ya kalau kada perlu juga minimal maksimal usia 30 tahun kada jam kira melamar kerja. Kada ada usia 30 tahun jalan. Berarti kawan dulu nanti 300 tahun nih kawan jalan. Maka kita seumuran. Aku kan 299 tahun. Kurang setahun aja. Intinya asal ketujuh membaca. Amunnya hendak belajar membaca Bang ya Pak? Boleh jual lah. Misalnya buku mengenal huruf apa ya kalau mengenal huruf Palawa ya Pak. Kalau ada literasi yang lain lagi sebagai apa namanya abjad yang beda gitu lah selain bahasa Indonesia kah bahasa asing kah modelnya kan lah buku-buku yang kakak itu. Dan sambil jalan sambil bisa aja bukannya kene ya. Artinya kan sambil beramian ya kalau sambil belajar nih. Karena itu tuh bagian dari literasi tadi yang besarnya dari Gemar Belajar. Ngomong-ngomong masalah literasi, ternyata kayaknya ada yang hendak lewat dulu nih. Oh iya, kita persilakan aja lewat atau kita palak dulu? Jangan lewatakan aja dulu. Kalian kan orang sini jadi harus lewat harus bayar dulu kadang-kadang. Kado saja nih. Jangan gitu ya. Timbang ini kena hanya. Aja silakan yang hendak lewat silakan. RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir HS Budang. 4 sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir HS Budang, dari RRI untuk Indonesia. Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik klotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau. Lanting ini
Aluh Idut adalah pahlawan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nama aslinya Siti Warkiah. Sifat kepahlawanannya menurun dari sang kakek Haji Martajiwa yang merupakan pasukan pejuang Sultan Banjar, Sultan Muhammad Semang. Pada tahun 1946, Aluh Idut bergabung dengan ARI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Melalui jalur ini, Aluh Idut berperan sebagai pemasok senjata pejuang ke pedalaman Kalimantan. Aluh Idut juga dikenal sebagai ahli berpidato dan menarik simpati massa, sehingga gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, Aluh Idut ditangkap dan diinterogasi untuk membocorkan lokasi markas pejuang. Ketika ARI Divisi 4 diakui masuk sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, Aluh Idut dibebaskan pada tahun 1949 setelah perundingan Minggu Raya. Aluh Idut kembali melanjutkan perjuangan dan berkeliling Kalimantan Selatan dan Tengah untuk meresmikan beberapa markas pejuang sebagai tanggung jawabnya menjadi tentara Republik Indonesia. Akan tetapi karena kekuatan fisiknya yang terus-menerus menurun, akhirnya perjuangan Aluh Idut berakhir pada tanggal 5 Februari 1958. Aluh Idut wafat dan dimakamkan di Kandangan. Atas jasa dan perjuangannya yang tidak mau menyerah, Aluh Idut oleh Presiden Republik Indonesia diberikan anugerah Bintang Gerilya dan mendapat pangkat Letnan 1 Anumerta. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya baiklah dang sanak Pro 4 sabarataan Suara Budaya Banjar bertamuan pulang lawan kami di Mabar Madihin Bahabar. Nang mana hari ini masih bersama dang sanak kita Valdi M ya kalau yang kita bahas hari ini tentang literasi. Nah ini kita anak tahu juga ya kalau lebih lanjutnya literasi itu apa sebujurnya. Apakah literasi itu literasi gitu ya? Apakah literasi? Nah jadi literasi kan kira-kira air susu ibu yang diliterakan atau literasi. Aduh kada gampang gitu. Kada gampang pinanya. Apa garang nih? Jadi kita silakan buat apa nang sana kita ya lah. Bang Paldi nih kita bertakonnya kalau literasi itu apa garang sebujurnya. Nah jadi literasi itu Bang adalah kemampuan untuk memahami angka dan kalimat. Sederhananya literasi itu adalah kemampuan untuk memahami angka dan kalimat. Angka dan memahami ya kalau jadi biar misalnya hafal kalian misalnya misalnya hafal kalian bila kada ngerti itu tuh berarti belum kawa disebut berliterasi. Belum bisa dikatakan berliterasi tapi tidak mengahli subjek dan objeknya. Karena kan kalau literasi buku kan artinya adalah buku yang dibaca. Jadi kita tuh bisa memahami dan mendalami apa keterkaitan secara yang kita rasakan di kehidupan dari buku yang kita baca. Pokoknya dari sesuatu yang kita baca dan kita pahami dari buku gitulah. Konseptual dalam kehidupannya lah. Jadi konsep literasi itu banyak konsepnya. Salah satunya literasi buku. Dan yang seperti diperjuangkan oleh kawan-kawan dari komunitas gembel kan buku gitu melapak supaya melatih kita berliterasi juga ya. Nah itu tuh sebujurnya dalam kehidupan sehari-hari nih literasi ini pentingkah kadakah gitu nah? Kalau kita bertanya penting kadanya itu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan kita Bang. Nah masyarakat di Kalimantan Selatan lah khususnya di Banjarmasin itu kemampuan berliterasinya kemampuan buhan orang tua kita yang membaca menulis tuh harat aja membaca menulis dan semacamnya. Cuman apakah kemampuan membaca dan menulisnya itu betul-betul tervalidasi, dalam arti tervalidasi itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran kah atau kadakah atau hanya sebatas si Dini begawi di warungan kau aja baca tulis hitungan gitu. Kawannya kita nih baca tulis hitungan sagen apa
apakah tidak bermanfaat untuk berwarungan kan kada. Pasti kan bermanfaat. Bener, Sederhananya. Apalagi kan di jenjang pendidikan ya kalau mereka mengenal tentang literasi nang huruf-huruf nang apalagi nang apa Elenia baru segala macam yang huruf awalnya harus besar, ada yang kecil segala macam kan. Nah, itu EYD atau PUEBI itu tuh masuk dari bagian literasi atau seperti apa nih? Sejauh mana sih sebenarnya literasi ini ruang lingkupnya dan seperti apa gitu kan? Kalau ruang lingkup literasi ini luas bang. Secara konsep apa sebutannya pendataan dan lain semacamnya, sejarah aksara kita nih kan dari era Mesopotamia, kalaupun memang salah tolong dikoreksi, dari era itu sampai akhirnya bisa menjadi susunan abjad modern sampai sekarang kan. Prosesnya berangsur-angsur loh bang. Prosesnya memang amat sangat panjang. Dan untuk alfabet kita Indonesia pun secara yang kita tutur katakan hari ini di Indonesia lah khususnya itu kan sebenarnya bahasa Melayu yang tapi modernisasi sesuai dengan lidah kita. Iya, disempurnakan supaya kawa dipakai oleh orang-orang dari barat sampai ke timur ya lah. Kalau secara kebahasaan kan di Indonesia adalah negara yang salah satu punya ragam bahasa daerah. Bagian beberapa daripada negara yang punya banyak bahasa daerah di dunia ini, tapi kita itu punya bahasa pemersatu lah ya, bahasa Indonesia. Dan itu salah satu keunggulan di Indonesia juga karena kita punya 700 sekian bahasa daerah dan kita punya satu bahasa pemersatu ya lah. Kan nomor satunya itu tuh kan di Papua Nugini, tapi Papua Nugini bahasa persatuannya bahasa Inggris gitu, bahasa asing. Bahkan India yang katanya nomor 1 sedunia penduduknya itu, mereka bahasa pemersatunya hendaknya Hindi, tapi kada kawa dikuasai leberatan orang pakai Hindi, jadi akhirnya bahasa Inggris gitu. Sedangkan bahasa Indonesia mulai dari kakanakan halus sampai orang tua kayak itu bisa berbahasa Indonesia, entah lancar atau kadanya kan itu urusan lain, tapi mereka memahami gitu bahasa Indonesia. Nah kemudian untuk literasi ini sendiri kan ketika misalnya PBB atau dari UNESCO menyurvei bahwa tingkat literasi di Indonesia ini rendah gitu kan. Nah apakah itu berhubungan dengan minat baca orang-orang kita ini sendiri? Nah itu tuh seperti apa sih sebenarnya penilaian literasi dari PBB itu, kenapa kita bisa sangat rendah seperti itu? Nah kalau untuk dari data UNESCO yang pernah dipaparkan di tahun 2016 itu bang, kita itu ada di rank 60 dari 61 negara. 60 dari 61 banget. Inggi. Nah itu tuh apa sih sebujurnya? Di bawah Thailand, di atas Botswana. Inggi. Jadi membacanya tuh orang Indonesia bisa, minatnya yang kereda. Nah, ibarat ya kita orang Islam tapi kenapa nyembahyang kayak gitu lah. Sederhananya kayak gitulah. Masalah bisa aja ya. Bisa berataan ikro apa alif ba ta sama merajinakannya supaya bahasa Banjarnya itulah pangulir lah. Pangulir lah. Mengulir membaca ya Allah, pangulir begawian gitu lah. Itu sebetulnya jadi budaya Indonesia kalau Kalimantan Selatan sendiri berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik kita itu rank 5 minat baca terbanyak terbaik lah. Rank 5 dari 34 provinsi ya. Kita rank 5. Rank 5 nasional di bawah Jawa Barat, di atas Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan maaf. Jadi rank 5, maksudnya jadi orang-orang di Kalimantan Selatan tuh ya kada pengulir bandel lah. Tapi kalau kita kalkulasikan secara Indonesianya, berarti kayak ini ibaratnya kalau secara internasional memang kita masih rendah, tetapi kalau dihitungnya dari Indonesianya aja, antar provinsinya aja kita lumayan top 5. Nah kalau dihubungkan dengan kegiatan misalnya kegiatan gembel yang sehari-hari melapak di Manangarnya di Taman Kamboja, itu tuh antusiasme masyarakat, antusiasme orang-orang Kalimantan Selatan atau orang-orang Banjarmasin ini seperti apa gitu? Nah kalau untuk
kejadian selama di lapangan Bang, alhamdulillahnya mereka tuh terbuka dengan teman-teman gembel. Datang sharing apa tiba-tiba hibah buku, datang sharing tiba-tiba hibah buku. Nah, banyak teman-teman nggak cuman dari Banjarmasin tapi teman-teman dari Banjarbaru, teman-teman kolektif. Terus alhamdulillah Gemar Belajar Banjarmasin Gembel juga sudah dapat atensi dari banyak pihak untuk ikut dikolaborasikan kegiatannya. Kayak yang terakhir kami alhamdulillah pernah jadi penggerak kegiatan launching buku meet and greet-nya Kak Dilestari. Inggih. Kak Dilestari di Gramet. Di Gramet. Inggih di Duta. Pernah jadi bagian itu penggeraknya. Dan banyak komunitas-komunitas lain berkolaborasi dan di bidang literasi. Dan sepertinya geliat literasi di akhir-akhir ini terutama lah diskusi-diskusi buku mulai banyak bertebaran, mulai menjamur Bang. menjamur. Karena jujur aja saat handakku sambat saat aku kuliah jadi berarti kayak tua benar tapi karena seangkatan aja gitu. Ya seangkatan aja kita seangkatan aja. Beda ya 4 angkatan lah. Beda angkatan. Di zaman-zaman itu kan memang di Banjarmasin sendiri agak minim gitu kan komunitas buku atau penggemar buku atau membaca gitu. Jadi makanya salah satunya lahir tadi Gemar Belajar gitu. Nah, jadi selain macam-macam yang itu tadi adalah lagi event-event besar terutama yang akan dilakukan atau di launching dekat-dekat ini. Program nih. Program. Kalau untuk Gemar Belajar sendiri sih sering kalau misalnya ada teman-teman kolektif lain ngajak kolaborasi kayak teman-teman BEM, Hima kami alhamdulillah nggak pernah menolak gitu. Termasuk nih Madihin Mabar berkolaborasi kita. Ayo terus. Gas saja. Untuk event-event yang akan datang sih sebenarnya akan ada kayak book night. Nah, book night tuh kami kayak buku stay konsepnya tapi malam. Nah, itu kolaborasi sama Fan Adiaksa dalam waktu dekat ini kayak gitu Bang. Jadi kegiatan kami kayak bedah buku lah, review buku kayak gitu. Itu acaranya apabila tuh? Tanggal 19 kalau nggak salah lah. Itu para hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 15 ini. 4 hari aja lagi. 4 hari aja lagi. Kalau nggak salah nih. Geng. Kegiatannya itu apa aja ya nanti? Nah, paling kayak sharing session, bedah buku, cerita apa ini itu atau misalnya ada pandangan, kita bikin gerakan apa sama teman-teman yang lain. Jadi iya. mewadahi teman-teman yang punya antusias besar terhadap buku untuk bisa terwadahi kayak itu namanya. Book 5 lah tadi lah. Book night kah? Book night. Iya. Dan itu tuh malam minggu berarti lah tanggal malam minggu ini lah. Insyaallah malam minggu ini. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang acara itu kemana tuh? Di Instagram Gembel. Gemar Belajar Banjarmasin tadi ada aja informasi. Update aja di sana. Dan untuk bergabung atau hendak masuk ke situ tuh perlu apa? Perlu pendaftaran, perlu SKCK kan tadi bilang. Boleh kayak tadi pulang. Karena aman aja. Yang penting hakun aja tuh. Inggih. Soalnya kan ulun ini trauma juga ngerancak mengirim lamaran, ngirim anak bergabung di sana kemari kan terbatas usia. Jadi aman aja Bang. Soalnya kalau maksimal aja 30 tahun, seorang usia 30 abad. Lawas bener. Kayak panda 30 abad. Aduh, luar biasa. Jadi itu tadi acara selanjutnya dan membuka kesempatan kolaborasi lain. Nah, untuk kesempatan kolaborasi ini sendiri Bang, itu tuh apa yang bisa disediakan atau apa aja yang bisa ditawarkan oleh komunitas Gemar Belajar itu? Kalau untuk komunitas Gemar Belajar sih biasanya membuka apa yang mau jadi gerak kolaborasinya. Kayak kami pernah ada dari teman-teman kedokteran kesehatan untuk cek kesehatan gratis di Taman Kamboja atau misalnya bagi pakaian layak gratis ke masyarakat atau bahan pokok makanan gratis. Jadi bebas aja walaupun tidak langsung bersentuhan dengan aspek buku dan literasi, yang penting kolektif yang
support membangun lah. Terbuka benar untuk kolaborasi lah. Iya, itu bagus banget tuh, artinya kan dimanapun kita tempatnya ya lah kolaborasinya kayak apa, literasi harus tetap diutamakan. Dan ini yang aku juga penasaran tadi. Apa cuma aku diinget di sesi pertama aku menakoni Gemar Belajar ini kenapa jadi memilih namanya Gemar Belajar. Nah, tabulik lah. Gembel tadi lah. Amun secara filosofisnya kereda bang, tapi mungkin akan lebih gampang dikenal orang. Gembel aja. Yang Gemar Belajar itu sendiri kenapa jadi memilih Gemar Belajar gitu namanya? Kenapa K7 belajar kan? Atau misalnya Gemar membaca. Kenapa jadi tulisannya Gemar Belajar itu? Kalau Gemar Belajar sih sebenarnya lebih kepada pemikiran dari yang memperkarsai gerakan ini. Kalau Gemar Belajar sendiri sebenarnya namanya itu ada dari Balikpapan. Balikpapan namanya sama juga Gemar Belajar Balikpapan. Akhirnya mungkin di era itu belum menggeliat lah gerakan baca. Akhirnya teman-teman yang di sini Bang Gaga khususnya membawa nama itu di Banjarmasin. Tidak ada yang maksudnya pengartian atau penspesialan karena Gemar Belajar ada apa habis dapat pusaka apa misalnya jadi dapat ilham mimpi apa keren. Jadi memang gerakan atau komunitas Gemar Belajar nih dari kita lihat-lihat ini kan jaka ibaratnya tuh bergerak ajanya. Ibaratnya itu bergerak dengan sederhana. Iya. Tapi memberi pengaruh atau impact yang sebesar-besarnya. Betul sekali. Jadi momennya kan Gemar Belajar namanya ya sudah Gemar Belajar gitu kan. Orang-orangnya jalan berduaan aja. Berduaan awalnya. Kemudian hari Minggu produktif. Iya, supaya produktif. Buka itu kan alasan-alasannya simpel aja padahal. Simpel aja tapi itu menarik orang sekitar. Iya, berhasil menginspirasi. Nah gitu kan. Itu betul benar. Nah harapan ke depannya. Langsung harapan ke depan ya. Soalnya ini jam 9.50. Bejar. Dan kemudian untuk harapan ke depannya untuk terutama komunitas. Sebelum itu harapan ke depannya untuk literasi di Banjarmasin sendiri seperti apa nih? Kalau untuk di literasi Kalimantan Selatan, Banjarmasin sendiri lah bang, harapannya adalah kita coba ambil contoh seperti di Jakarta hari ini. DKI Jakarta hari ini tuh gubernurnya hari ini itu telah melakukan kebijakan baru untuk membuka layanan umum perpustakaan daerah, dibuka hingga lebih daripada jam operasional normal. Yang biasanya jam 7 atau jam 8 buka sampai jam 4 sore tutup, itu dibuka sampai jam 9 malam. Nah, impactnya kurang lebih sekitar 56% populasi pembaca tuh meningkat. Kurang lebih sekitar 56. Soalnya orang begawi ya kalau kuliah sekolah. Terlepas daripada itu kan karena teman-teman mahasiswa khususnya itu perlu referensi buku untuk karya ilmiahnya lah. Tugas apa untuk hal-hal seperti itu pasti akan membantu lah. Nah, ditambah lagi semoga kedepannya untuk literasi di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan itu ada harapan ulun lah, semoga bisa didengar dan terrealisasi adalah agar ada penerbit buku lah, tempat penerbit buku lah, karena teman-teman di Kalimantan Selatan itu saya yakin dan percaya bahwa mereka punya kemampuan untuk menulis, menulis novel, menulis apapun lah, novel fiksi, novel cinta apa segala macam, tapi teman-teman di Kalimantan ini nggak punya tempat untuk nerbitin buku. Iya. Kan terjawa sentriskan lah. Iya, ironi banget itu. Dan juga harapannya adalah semoga tidak ada mendiskriminasikan harga antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Kan kalau fakta yang kami dapat hari ini itu bang, bahwa harga buku kita tuh beda sama di Jawa. Kita tuh lebih mahal. Alasannya karena produksi dan lain semacamnya. Nah, semogalah dengan adanya banyaknya gerakan baca di Kalimantan Selatan, di Kalimantan secara luas, itu menggerakkan para orang-orang yang bisa punya peran penting di dalamnya agar bisa menciptakan wadah penerbit buku atau harga produksi buku di Kalimantan itu tidak jomplang lah jauh dengan di Jawa. Dan
memang bujur bener nih ibaratnya fakta bener yang disampaikan ini. Memang itu juga yang ulun rasakan gitu. Ketika memang misalnya tadi tentang perpustakaan kan bukanya jam sesuai jam operasional kantoran biasa, kadang kita tuh hendak juga loh kita ke perpustakaan ini bukan hanya sekedar untuk mencari buku, kadang kita hendak refreshing juga di sana, hendak macam-macam, dan kayaknya mudah-mudahan itu bisa terlaksana lah secepatnya. Dan penerbitan buku, kalau melihat fakta bahwa kita ini 5 besar literasinya secara nasional, rasa ironi banget. Kamu tidak ada sama sekali. Dasar memang tidak ada sama sekali penerbit di kita. Ada paling ya buku-buku yang tidak mainstream lah. Buku-buku yang tidak mainstream. Kadang yang kayak novel-novel yang terkenal kayak contohnya kayak Bang Terelie, Raditya Dika yang itu kan pasti di Jawa semua. Soalnya aku kan mengingat-ingat juga nih yang mana lah Jarko yang terbitan dari Kalimantan Selatan, buku-buku yang pernah aku tahu gitu, dan rata-rata kalau memang terbitan dari Kalimantan Selatan itu biasanya entah dari Balai Bahasa atau Dinas Pendidikan gitu kan, dan itu memang kebanyakan itu, dan itu tuh diterbitkannya terbatas dan orang-orangnya yang bisa, dan juga pun mohon maaf Bang, sedikit motong, dan juga pun kebanyakan kayak dosen-dosen kita aja yang bisa punya akses. Kami nang anom-anom nih bingung. Iya, kan itu keresahanku juga. Anak kami punya tulisan, kami punya novel, tapi kayaknya tulisan kamu tuh buruk. Bahkan dosenku di dakwah itu tuh, dosenku di kampus, dia malah menerbitkan buku ya mau supaya lebih cepatnya dia ke luar Jawa gitu kan, kirim naskahnya ke sana sudah. Nah itu tuh mudah-mudahan harapan ada lah 5 tahun ke depannya. Iya, amin. Pas saya kan mengenal lah harapan ke depannya Plang. Iya. Untuk Gemar Belajar. Ya semoga teman-teman tetap kolektif, tetap tumbuh subur, semangat membacanya. Ketika pun era ulun sudah kada lagi, misalnya umpamanya sudah lanjut studi ke Jawa atau apa, misalnya ada teman-teman regenerasi yang terus menghidupi Gemar Belajar Banjarmasin lah. Amin ya rabbal alamin. Dan karena waktu juga nih yang membatasi kita ya karena parak lagi jam 10, tapi ada lagi kah yang hendak disampaikan atau sebagai closing statementnya aja lah? Baca puisi sekali boleh? Boleh. Gila Bang, jadi puisi karyanya anak-anak Gemar Belajar. Nah dalam waktu 2 tahun lah Gemar Belajar Banjarmasin. Silahkan kita persilakan kepada Kak Fandi. 2 tahun Gemar Belajar Banjarmasin. Perjalanan menghampar terpal, menjajakan buku, pensil, dan cerita. Terbuai senandung indah senyum sang Dinda di antara renang pohon taman Kamboja. Canda dan tawa antara anak bersama orang tua untuk membaca dan mewarna. Antara waktu menanti indahnya senja dan rasa bersama di antara buku-buku yang dibaca. Pelita lampu taman terhias sembari lembut kumandang ajan menggema, tak kala runtuh hujan, keringnya rumput atau bisingnya hingar-bingar kota Banjarmasin. Hamparan harapan untuk senantiasa membaca selalu tersusun dan terjaga rapih di sini. Setiap insan silih berdatang menyapa rindu di antara lembar buku. Apapun isinya, terlepas itu buku kiri, buku agama, buku cinta, ataupun fiksi Indonesia Raya, semua doa pasti terpanjat yang paling baik. Semoga lapak terus terawat dan lapak terus merawat kegembiraan, merajut asa untuk terus membaca. Karena kejahatan terbesar selain membakar buku adalah dengan tidak membacanya. Gemar Belajar Banjarmasin. Terima kasih. Ampar-ampar pisangku belum masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Sampai di sini madihin milenial ini para kebamandak. Kalau banyak salah hilap mudahan maaf diberi.
Jalan-jalan kakak Aiman nanjak beca, kemudian naik jembatan. Mari sama-sama kita gemar belajar, kita gemar membaca untuk generasi kita di masa depan.